Oke, selamat datang kembali di channel Karo Tutor. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi yaitu cara install dan setting aplikasi Proctor Browser ANBK full online tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan, karena pelaksanaan NBK juga sudah dekat sekali ya untuk simulasi, geladi, dan pelaksanaan NBK sendiri. Dan kita akan persiapkan dari sekarang. Dan video kali ini akan memberikan informasi seperti apa sih cara install kemudian setting Proctor Browser di komputer Proctor ANBK tahun 2021. Oke, sebelum itu silakan like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya rekan-rekan selalu bisa untuk membantu membangun channel ini, dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dari channel Karo Tutor. Oke. Nah, sekarang silakan rekan-rekan tonton sampai habis video kali ini supaya rekan-rekan langsung bisa uji coba, kemudian mempraktekkan di rumah ya. Dan mohon diperhatikan step by step atau langkahnya seperti apa, seperti itu. Oke. Kita langsung saja rekan-rekan. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah rekan-rekan mengamati yaitu tipe bit dari Windows-nya. Jadi di sini rekan-rekan banyak yang masih bingung antara komputer Proctor dan komputer klien. Jadi komputer klien ini jadi speknya masih di bawah komputer Proctor. Ya, kalau dulu di UNBK komputer Proctor ini namanya adalah komputer server. Jadi mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi daripada komputer klien atau komputer yang digunakan oleh siswa, seperti itu. Kita lihat langsung di sini saya menggunakan Windows 10. Jadi direkomendasikan bahwa untuk Windows-nya komputer Proctor ini adalah menggunakan Windows 10 64 bit. Nah, kita lihat apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya. Kita lihat di bagian start menu di sini. Kemudian saya ke menu saja ya, ke dokumen. Nah, kita lihat di PC. Nah, kemudian rekan-rekan tinggal klik kanan, kemudian cari properties. Nah, pilih properties ya. Nah, di sini kita akan melihat spesifikasi dari komputer yang kita gunakan. Kita mulai dari prosesor. Jadi untuk komputer Proctor itu harus minimal menggunakan Core i5 ya, jadi Intel Core i5. Kemudian RAM-nya itu adalah 8 GB, kemudian menggunakan Windows 10. Oke. Nah, kemudian tipe bitnya atau sistemnya ini tipenya adalah 64 bit. Nah, jadi kalau dilihat komputer yang saya gunakan di sini, komputer Proctor yang saya gunakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan, seperti itu. Oke. Tahap pertama sudah beres, selanjutnya kita ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya tahap kedua adalah mematikan antivirus yang aktif di Windows 10. Ya. Jadi perhatikan langkahnya. Jadi di sini di Windows 10 itu menggunakan Windows Defender, jadi kita akan matikan proteksinya supaya nanti aplikasi Proctor Browser ini bisa berjalan dan tidak terdeteksi virus, sehingga aplikasi ini tidak akan dihapus, seperti itu. Oke, kita perhatikan tahap yang kedua. Kita cari di bagian taskbar di bawah rekan-rekan ya. Nah, ini di bagian taskbar ini ada show hidden icon. Kemudian kita tinggal klik di sini. Kemudian kita cari yang isi tamengnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini Windows Security-nya atau Windows Defender-nya. Kita double klik. Nah, oke. Jadi ini adalah tampilan dari Windows Security yaitu Windows Defender. Kemudian kita matikan proteksinya, itu di bagian virus and threat protection. Jadi kita pilih di bawah menu home, sebelah kiri ini ada virus and threat protection. Kita klik. Nah, selanjutnya cari menu, nah ini ya, Windows and threat protection setting. Kita pilih manage setting. Oke. Kemudian kita matikan real time protectionnya. Caranya adalah tinggal mengklik di sini supaya bergeser ke kiri. Nah, nanti warnanya akan berubah menjadi abu. Nah, ketika klik tersebut akan muncul instruksi seperti ini. Kita tinggal pilih yes. Oke, jadi sudah selesai tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, jadi di sini saya misalkan rekan-rekan sudah mendownload exam browsernya ya. Sekarang kita cari di mana tempat exam browsernya. Nah, oke. Nah, di sini sebagai catatan rekan-rekan. Nah, di sini ya. Jadi untuk Proctor Browser, nah ini ada yang 64 dan 32, tapi kita yang menggunakan 64 ya. Ya, ini ya. Sebagai catatan ini menggunakan versi yaitu 20.1014 ya, dan versinya 64 bit. Nah, kita lihat di bagian di sini ya. Saya buka dulu foldernya.
Proctor Browser. Nah, kita pilih yang 64 bit rekan-rekannya ya di sini ya. Versinya itu 20.1014. Oke, selanjutnya rekan-rekan tinggal klik kanan, kita ekstrak dulu file tersebut dengan cara klik kanan, kemudian kita ekstrak. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu. Selanjutnya kita buka filenya. Nah, yang manakah yang akan dijalankan? Yang kita jalankan adalah ada icon seperti ini. Nah, ini dia ya, versinya yang X ya. Oke. Nah, ini ya. Baik, sudah jelas ya, ini untuk versinya file yang kita jalankan. Nah, kemudian langkah yang keempat ya, selanjutnya yang keempat ya, tadi sudah bersihkan browsernya. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk lagi ke Windows Protection-nya tadi ya, security-nya. Nah, supaya ini file tersebut bisa berjalan, nah, kita akan memberikan izin seperti itu. Nah, di mana tempatnya kita lihat di Virus and Threat Protection. Kemudian tetap seperti tadi ya, manage setting. Nah, kita lihat di bagian bawah yaitu exclusion. Jadi exclusion ini memungkinkan Microsoft Security ya, Windows Defender ini itu akan memberikan izin ya untuk menjalankan aplikasi tersebut sehingga tidak terdeteksi virus seperti itu. Jadi dikesampingkan untuk aplikasinya ya. Oke, kita langsung add or remove exclusion. Nah, kita pilih di sini. Nah, selanjutnya kita bisa add exclusion-nya. Yang mana? Nah, apakah file, folder, tipe, atau proses? Kita lihat di file saja ya, supaya hanya file tadi yang dari langkah ketiga tadi untuk mengekstrak Proctor Browser seperti itu. Nah, kita pilih file, kemudian kita cari di mana filenya. Nah, di sini ya. Sudah saya ekstrak tadi. Oke, nah di sini yang ikonnya seperti ada orang, kemudian ada tameng. Oke. Jika sudah, kita tinggal open. Nah, kemudian ada instruksi seperti ini. You want to allow this app ya to make change to your device. Oke, kita pilih yes. Nah, jadi di sini kalau sudah terdeteksi di sini di bagian exclusion itu akan memberikan izin aplikasi tersebut untuk berjalan. Nah, jika sudah pengaturan keempat itu sudah beres, kita lanjut ke yang kelima. Oke. Berikutnya kita tinggal menjalankan aplikasinya. Nah, kita pilih aplikasinya. Kemudian di aplikasi ini kita klik kanan, kemudian run administrator. Kemudian kita pilih yes. Nah, kita tunggu ya. Oke. Nah, di bagian ini kita sudah bisa mengaktifkan ya, yaitu aplikasi Proctor Browser. Dan sekali lagi ini adalah Proctor Browser yang full online, rekan-rekan. Yang semi online nanti berbeda ya. Di mana kita bisa ketahui? Nah, kita lihat di bagian atasnya sudah ada informasi yaitu Proctor Browser Online. Jadi di sini dikhususkan untuk yang menggunakan atau sekolah yang menggunakan mode pelaksanaan ANBK-nya yaitu online atau full online. Oke. Kemudian di sini ada menu close, ada setting, ada help ya. Kemudian di sini ada informasi yaitu mulai dari operating system, di sini sudah informasinya menggunakan Windows 10 64 bit, itu sudah centang semua. CPU-nya, nah di sini core-nya i5. Oke. Kemudian RAM-nya 8 GB, versi aplikasinya sudah komplit, internetnya juga komplit. Jadi kalau nanti ada permasalahan di sini sampai ada tanda silang, berarti ada masalah di komputer. Misalnya apakah koneksinya atau RAM-nya tidak sesuai. Tapi kalau sudah centang hijau seperti ini berarti sudah fix dan tidak ada masalah. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, rekan-rekan tinggal menekan menu run. Nah, di sini kita tekan run ya, kita tinggal klik saja run. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, inilah tampilan CBT Sync login ya, menggunakan Proctor Browser. Jadi nanti kita akan mengatur lagi seperti itu untuk misalnya user dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk ID Proctor dan ID password ini kita bisa dapatkan di web ANBK. Nanti ketika simulasi gladi kemudian ANBK. Jadi kalau sekarang mungkin tidak aktif, tapi begitu pelaksanaan simulasi gladi dan ANBK itu akan muncul yaitu ID Proctor dan password seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya close dari aplikasi ini? Nah, kita tinggal menekan tombol Ctrl C dan B pada keyboard. Jadi Ctrl ya, Ctrl C dan B. Oke, nah ini sudah keluar dari programnya seperti itu. Ya, dari CBT Sync tadi ya. Nah, kemudian untuk mengeluarkan Proctor Browser ini kita tinggal close. Nah,
Itulah bagaimana caranya untuk install dan setting Proctor Browser ANBK full online ya di Windows 1064 bit. Oke, demikian video kali ini rekan-rekannya, semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya nanti rekan-rekan bisa langsung uji coba dan semoga berhasil. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum subscribe supaya rekan-rekan selalu bisa membantu untuk membangun channel ini. Dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dari channel Tutor. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.